Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Senin 6 September 2021. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anaknya ibu tetap sehat selalu dan semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh bapak dan ibu gurunya di sekolah. Nah, hari ini adalah hari pertama sebagian dari anakku melakukan PTM di sekolah ya. Jadi ada yang di sekolah dan ada yang di rumah. Nah, kalau di sekolah ibu akan menerangkan secara langsung materi ini. Kalau di rumah ibu akan mengirimkan video pembelajaran melalui PPT ini, dan tugasnya anakku di rumah adalah menyimak videonya dan mengerjakan tugasnya ya. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah paham, langsung kita masuk pada judul materi, yaitu tema 3, subtema 2, kegiatan siang hari, halaman 35 sampai dengan halaman 37. Jadi silakan dibuka bukunya ya. Halaman tema 3, subtema 2, halaman 35 sampai dengan 37, kegiatan siang hari. Langsung pada materi inti. Kebiasaan baik di siang hari. Dengarkan baik-baik. Kebiasaan baik di siang hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu tentunya sudah belajar tentang kebiasaan baik di pagi hari ya. Kemarin ibu sudah jelaskan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kebiasaan baik di siang hari. Kebiasaan baik di siang hari. Nah, ibu akan memberikan contohnya karena sudah ada yang PTM. Hari ini anakku yang masuk 6, besok 7, besoknya lagi 7. Maka ibu akan memberikan contoh kebiasaan di siang hari saat pulang dari sekolah ya, saat pulang dari sekolah. Dan umumnya ini dilakukan oleh setiap anak. Jadi ibu akan memberikan contohnya ya. Dengarkan baik-baik. Beberapa kebiasaan yang baik di siang hari yang sering kita lakukan pada saat pulang sekolah nanti ya. Berikut adalah contohnya, yaitu meletakkan sepatu di rak sepatu. Jadi pertama-tama sebelum masuk rumah dibuka dulu sepatunya, kemudian simpan di rak sepatu yang telah disediakan ya. Yang kedua, meletakkan peralatan sekolah dengan rapi, yaitu membuka tasnya, menyimpan di lemari di meja belajar atau tempat belajar kita. Kemudian semua peralatan belajar kita dibuka kembali, disimpan sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Tempatnya pensil, tempatnya pulpen, penghapus, tip X, dan sebagainya. Kemudian, mengganti seragam sekolah. Ya, biasakan untuk mengganti seragam sekolah jika anak-anakku sudah pulang ya. Kemudian, mencuci tangan sebelum makan siang. Ingat, sebelum makan itu harus mencuci tangan ya. Tidak boleh makan kalau tidak mencuci tangan. Nah, selanjutnya itu sholat duhur, selanjutnya itu istirahat siang, dan lain-lain. Ya, itu adalah beberapa contoh kebiasaan baik di siang hari yang sering kita lakukan nanti pada saat kita sudah pulang dari sekolah. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan ya, bagaimanakah cara menentukan kosakata yang berhubungan dengan kegiatan pada siang hari. Kosakata ya, kosakata. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kosakata yang berhubungan di pagi hari. Kali ini kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari. Ya, berikut adalah beberapa contoh kosakata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya siang hari ya. Yang pertama, pulang. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, rumah. Yang keempat, bekerja. Yang kelima, makan.
Yang pertama adalah pulang, yang kedua adalah membaca, yang ketiga adalah rumah, yang keempat adalah bekerja, dan yang kelima adalah makan. Ya, ini adalah beberapa kosakata yang berhubungan dengan kegiatan siang hari kita. Ya, sudah paham sampai sini? Kalau sudah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyusun kosakata ini menjadi sebuah kalimat. Ya, bagaimanakah cara menyusun kosakata ini menjadi sebuah kalimat? Berikut adalah contohnya. Perhatikan nomor 1. Nomor 1. Di sini ada kosakata tentang bekerja. Ya, di sini ada kosakata tentang bekerja. Nah, setelah anak-anakku menyaksikan video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskannya. Kalau kita akan membuat sebuah kalimat, ya, satu kalimat yang di situ kita sudah tentukan tentang kosakata, misalnya bekerja, maka dalam kalimat itu harus ada kosakata bekerja. Ya, harus ada kosakata bekerja. Misalnya, paman bekerja di kantor, ya. Ayah bekerja di ladang, ya. Ibu bekerja di rumah sakit. Kakak bekerja di perusahaan besar. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat sebuah kata bekerja. Nah, kata itu harus ada di dalam kalimat, ya. Kemudian yang kedua, Ibu berikan contohnya lagi. Yang kedua, membaca. Nah, membaca ini banyak sekali contohnya ya. Membaca ini banyak sekali contohnya. Misalnya, kakak membaca buku cerita, ya. Adik membaca Al-Qur'an. Ayah membaca koran. Ibu membaca buku masakan. Banyak sekali contoh kalimatnya, ya. Sudah paham sampai di sini? Kalau sudah, lanjut ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi tentang kosakata di siang hari, kemudian cara membuat kalimatnya dari sebuah kosakata tersebut, maka di sini Ibu akan mengajarkan bagaimanakah menyusun huruf menjadi kosakata. Bagaimanakah menyusun huruf menjadi kosakata? Ini yang harus dipelajari ya. Bagaimanakah menyusun huruf menjadi kosakata? Maka dengarkan baik-baik. Di sini Ibu sudah menyediakan kosakata. Ini dia. Kosakata. Tetapi Ibu tidak mengurutkan ya hurufnya sesuai dengan abjad yang benar, ya. Ibu tidak mengurutkan. Kenapa? Karena pada pembelajaran menyusun huruf, ya, menyusun huruf ini, ya, itu identik dengan huruf yang acak, ya, identik dengan penempatan huruf yang acak. Nah, giliran anakku nanti yang akan menentukan bahwa huruf acak ini apabila saya menyusunnya dengan benar akan membentuk sebuah kosakata yang betul. Misalnya contohnya. Nah, contohnya di bawah ini ya. Di sini Ibu sudah membuat ya kosakata sebanyak 1, yaitu ada huruf U. Dengarkan baik-baik. Yaitu ada huruf U, ada huruf R, ada huruf M, ada huruf H, dan ada huruf A. Ya. Ini masih acak. Mengapa dalam bentuk acak? Karena di sini kita dituntut untuk mengurutkan huruf ini satu per satu sehingga menjadi sebuah kosakata yang benar. Sehingga menjadi sebuah kosakata yang benar. Nah, kalau sudah, maka dengarkan penyusunan yang benar adalah huruf U, R, M, H, A. Jika kita akan menyusun menjadi kosakata yang benar adalah, ingat,
dahulukan dulu huruf R. Ini akan membentuk sebuah kosakata U. Kemudian M, kemudian A, kemudian A. Maka URMHA jika disusun menjadi sebuah kata rumah. Menjadi sebuah kata rumah, ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan berikan contoh lagi ya. Contoh. I A P. Coba, siapa yang bisa menyusun huruf ini menjadi sebuah kosakata yang benar? Ayo kita susun sama-sama ya. IAP jika disusun akan membentuk sebuah kata A P I. Api. Nah, itu ya. Kemudian contoh sekali lagi ya. A R I. Jika ARI akan disusun menjadi air. Ya, sudah paham? Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham semuanya ini, maka Ibu akan menjelaskan kosakata itu ya. Kosakata adalah kumpulan setiap huruf yang membentuk sebuah kata ya. Kosakata adalah kumpulan setiap huruf yang membentuk sebuah kata atau kosakata ya. Nah, inilah contohnya URMHA jika disusun menjadi rumah. Dan ada lagi contoh yang lain tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, kita akan beralih atau berpindah pada bagaimanakah cara menyampaikan ungkapan perintah. Bagaimanakah cara menyampaikan ungkapan perintah ya. Di minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan yaitu menyampaikan ungkapan permintaan tolong di minggu sebelumnya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara menyampaikan ungkapan perintah ya. Dengarkan baik-baik. Ungkapan perintah adalah, ini adalah pengertiannya dulu ya. Ungkapan perintah adalah ungkapan yang bertujuan menyuruh atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu ya. Ungkapan perintah adalah ungkapan yang bertujuan menyuruh atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya anaknya Ibu sudah sering melakukan ungkapan perintah ini dalam kehidupan sehari-hari. Cuma karena belum paham yang manakah permintaan tolong, yang manakah ungkapan perintah. Maka kali ini Ibu akan memberikan satu contoh ungkapan perintah ya. Ungkapan perintah. Dengarkan baik-baik. Contoh yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ini dia. Buanglah sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua, kalimat perintah. Doni, matikan lampu kamarmu. Ini biasanya ibu yang bilang ya. Misalnya, Lisa, matikan lampu kamarmu. Nasya, matikan lampu kamarnya. Nasya, tutup jendelanya. Nasya, tutup pintunya. Nah, itu adalah contoh ungkapan perintah. Sebenarnya setiap hari kita mendengarnya ya. Cuma mungkin karena kita belum paham yang manakah yang dimaksud dengan ungkapan perintah itu. Nah, contoh yang ketiga ya. Lisa, jangan lupa kerjakan tugasmu. Nah, kadang tugas itu harus diingatkan, harus diperintahkan. Jangan lupa ya kerjakan tugasnya. Besok ada tugasnya loh, kerjakan, jangan lupa. Nah, itu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan lagi tentang ungkapan perintah. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya.
Nanti siapa tahu ada soal yang naik pada saat ulangan. Ciri-cirinya ungkapan perintah adalah selalu diakhiri dengan tanda baca seru. Ini dia. Selalu diakhiri dengan tanda baca seru. Tanda baca seru itu begini ya. Tanda baca seru begini ya. Ada titiknya di bawah. Kalau kalimat perintah, maka selalu diakhiri dengan tanda baca seru. Tanda baca seru. Ingat itu ya, anaknya Ibu. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu dari awal sampai akhir, maka kali ini Ibu akan memberikan penugasan di hari Senin ini. Dengarkan baik-baik penugasannya ya. 1. Ini kalimat perintah. Kerjakanlah di buku tulis masing-masing. Kerjakanlah di buku tulis masing-masing. 1. Buatlah masing-masing satu kalimat kosakata berikut ini. A. Makan. B. Rumah. Jadi masing-masing satu ya. Kosakata makan satu kalimat, kosakata rumah satu kalimat, ya. Itu sudah paham sampai di sini? Kalau sudah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dengarkan lagi yang kedua perintahnya. Susunlah huruf berikut menjadi kosakata yang tepat. Susunlah huruf berikut menjadi kosakata yang tepat. Ini hurufnya akan disusun ya. Ini hurufnya akan disusun ya. Sehingga nanti akan menghasilkan kata apa. Ya, kata apa? Tanda tanya. Ibu nggak usah jelaskan ya. Kemudian perintah yang ketiga adalah buatlah satu kalimat ungkapan permintaan tolong. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan bagaimana cara kita membuat kalimat dengan permintaan tolong, ya. Kemudian yang keempat adalah buatlah satu kalimat dengan ungkapan perintah. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, bagaimana ciri-cirinya ungkapan perintah itu. Kemudian bagaimana bunyinya ungkapan perintah itu. Oke, sudah paham sampai di sini anak hebat? Kalau sudah, alhamdulillah. Ya, sampai di sini dulu ya. Silakan dikumpul tugasnya, Ibu tunggu dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore ya. Sampai dengan jam 6 sore ya. Mohon untuk tidak telat mengumpulkan tugas ya, karena tugasnya ini hanya terdiri dari 4 nomor. 1 terbagi 2, 2, 3, 4-nya tetap satu soal. Oke, sampai di sini dulu anak hebat. Selamat belajar dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.